Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Solokan Jeruk, Bapak Nana Sumarna SPD MM, beserta Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Solokan Jeruk, juga karyawan SMP Negeri 1 Solokan Jeruk yang saya cintai, saya banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 1 Solokan Jeruk. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan buat baginda Rasulullah yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang beriman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit ulasan dengan tema betapa dahsyatnya kebiasaan membentuk kesuksesan dalam kehidupan kita. Yang disebut dengan kebiasaan adalah sebuah perbuatan atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan berulang-ulang terus-menerus. Maka perbuatan tersebut ketika diulang-ulang akan menjadi kebiasaan atau habit dalam kehidupan kita. Dan kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang itu maka kemudian akan mudah untuk dilakukan, akan mudah untuk dilaksanakan. Maka mengapa demikian? Karena menurut penelitian para ahli, dengan perbuatan yang diulang-ulang itu, maka urat syaraf kita, maka otot-otot kita, maka seluruh organ dalam tubuh kita ini semakin terlatih dan kemudian menjadi terbiasa sehingga mudah untuk melakukannya. Kita lihat saja bagaimana seorang pemain musik, dia begitu terampil, atau seorang atlet menggiring bola di lapangan begitu terampil, begitu piawai. Namun semuanya, hadirin, itu sebetulnya melalui proses yang panjang. Kalau seorang pemain melodi gitar misalnya begitu terampil memainkan melodi, itu sebetulnya dengan latihan yang berulang-ulang, beratus-ratus kali atau mungkin beribu-ribu kali dia melakukan itu, sehingga akhirnya seluruh saraf-sarafnya, seluruh organ tubuhnya, seluruh otaknya, matanya, konsentrasinya, semuanya terlatih dan kemudian mudah untuk melakukannya. Nah, kebiasaan tersebut itu berlaku untuk hal-hal yang baik dan untuk hal-hal yang buruk. Bahkan berlaku pula untuk hal-hal yang sifatnya fisik, juga hal-hal yang sifatnya rohani atau hal-hal yang sifatnya kekuatan ada di dalam hati. Misalnya saja, kalau kita terbiasa bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, maka ketika jam 3 pagi misalnya, secara otomatis di bawah pikiran bawah sadar kita akan bekerja membangunkan kita, kemudian kita terbangun. Mengapa demikian? Itu karena sel-sel tubuh kita, otak kita, otot kita, urat-urat saraf kita terlatih untuk bangun pada tengah malam seperti itu. Jadi begitu dahsyat kebiasaan itu membentuk diri kita. Dan pada dasarnya kita ini sebetulnya dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan sejak kecil. Cara kita makan, cara kita berbicara, kemudian kita bersepeda, kemudian kita menulis, semuanya itu keterampilan-keterampilan itu bisa kita peroleh dengan pembiasaan. Dan pembiasaan itu sungguh, sekali lagi, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka kita kalau ingin sukses, perbanyaklah
melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena kita sadar, kita ketahui bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk akan menciptakan kegagalan, bahaya, bahkan kehancuran. Itulah manfaat kita melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik dan madarat atau kejelekan kita melaksanakan kebiasaan-kebiasaan buruk. Lalu di antara manfaat lain dari kebiasaan adalah dengan pembiasaan itu, dengan kebiasaan itu, kita akan menjadi mudah melakukan sesuatu. Sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Kemudian juga menjadi murah karena kita mudah melaksanakannya, akan menghemat waktu sehingga kegiatan yang kita lakukan menjadi efektif dan efisien. Lalu selanjutnya, Bapak, Ibu, para siswa semuanya, bagaimanakah caranya agar kita terbiasa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian terbiasa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Ada beberapa cara yang disarankan oleh para ahli untuk menumbuhkan kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Cara yang pertama adalah niat yang kuat. Kita harus punya azam atau niat atau tekad yang kuat untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik itu dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau tidak ada niat yang kuat, maka kebiasaan baik itu karena kadang-kadang sulit dilaksanakan menjadi tidak terlaksana. Dan meninggalkan perbuatan yang buruk pun menjadi sulit dilaksanakan karena itu sudah menjadi habit atau kebiasaan. Oleh sebab itu, sekali lagi, akan ada pertentangan di dalamnya ketika kita berusaha meninggalkan kebiasaan yang buruk. Akan ada pertentangan karena sudah terbentuk kebiasaan itu dalam diri kita. Sebaliknya, ketika kita akan melaksanakan kebiasaan baik, itu juga akan mengalami kesulitan karena belum terbentuk habit atau kebiasaan itu dalam diri kita, sehingga otot kita, syaraf-syaraf tubuh kita dan sebagainya, organ-organ psikis dan fisik kita itu belum terlatih untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik. Disinilah perlunya niat yang kuat. Kemudian yang kedua, cara untuk melaksanakan kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk adalah kita harus sadar apa manfaat dari kebiasaan baik itu dan apa keburukan atau madarat dari kebiasaan buruk itu. Dengan menyadari manfaat itu, maka kita akan mempunyai dorongan yang kuat untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita untuk meninggalkan perbuatan buruk dan menanamkan kebiasaan baik? Kita harus menemukan lingkungan yang baik. Kita harus bertemu dengan orang-orang yang baik, yang sevisi dengan niat kita, yaitu ingin melaksanakan kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kalau kita ingin meninggalkan kebiasaan merokok misalnya, maka tentu kita harus menjauhi orang-orang yang mempunyai kebiasaan seperti itu. Demikian juga kalau kita ingin melaksanakan kebiasaan yang baik, misalnya meningkatkan ibadah kita, maka kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Disitulah perlunya lingkungan yang akan mendorong kita untuk melaksanakan kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Lalu selanjutnya, yang ketiga, kita harus konsisten terhadap niat dan program yang kita tetapkan, yaitu melaksanakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Kita harus jangan patah semangat, kita jangan berbelok, harus punya niat yang lurus untuk tetap konsisten pada niat awal, yaitu melaksanakan kebiasaan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Kemudian cara yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengisi waktu-waktu kosong, waktu-waktu luang kita dengan kebiasaan baik, dan ketika ada celah untuk melaksanakan kebiasaan buruk, itu selalu kita isi dengan kebiasaan yang baik. Begitu seterusnya. Lalu selanjutnya, kita juga harus sadar dan harus sabar bahwa
Kebiasaan baik itu akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, dan kebiasaan yang buruk itu akan mendatangkan bahaya, madarat bagi kehidupan kita, bahkan dalam jangka panjang. Kita harus sadar itu. Kemudian kita juga harus sabar dalam melaksanakan kebiasaan baik itu dan dalam meninggalkan kebiasaan yang buruk itu. Mengapa? Karena kita diperintahkan untuk bersabar oleh Allah. Karena untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan itu diperlukan memang kesabaran. Dan ketika kita sabar dalam melaksanakan kebaikan, sabar meninggalkan keburukan, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan demikian, kalau kita ingin sukses dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, sehingga kita membentuk karakter yang baik dan terhindar dari karakter yang buruk, maka tanamkanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri kita. Bergaullah dengan orang-orang yang baik, carilah lingkungan yang baik. Kemudian jangan sampai ada kesempatan sedikit pun bagi kita untuk melaksanakan kebiasaan yang buruk. Gantilah dengan kebiasaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita agar kita terhindar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang membahayakan kehidupan kita dunia dan akhirat, dan kita diberikan hidayah olehnya untuk senantiasa membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan pada akhirnya, kalau itu sudah dilakukan oleh kita secara terus-menerus, maka kebiasaan baik itu menjadi karakter dalam diri kita. Kita menjadi orang yang rajin, kita menjadi orang yang ramah, kita menjadi orang yang dermawan, kita menjadi orang yang disiplin, kita menjadi orang yang pemberani, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah demikian memiliki karakter yang baik, maka insya Allah kesuksesan dunia dan akhirat akan kita peroleh. Semoga demikian adanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.